Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan impiannya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan informasi dan bahkan bukan hanya sekedar informasi saja, tetapi satu harapan yang telah terwujud nyatakan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah diresmikan menjadi payung hukum penyelesaian honorer pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu lalu, yang seterusnya oleh Menpan RB menyampaikan bahwa setelah pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN, maka bergerak cepat untuk menerbitkan peraturan pemerintah dalam hal menuntaskan tenaga honorer. Nah, informasi terkini Bapak Ibu disampaikan bahwa honorer dilarang di lembaga pemerintah. Semua wajib ikut seleksi P3K atau PNS 2024. Nah, terkait dengan hal ini berarti ini satu bukti kepada seluruh honorer bahwa pemerintah bersama dengan DPR RI akan mewujudkan komitmennya untuk menuntaskan status honorer di tahun 2024 tahun depan ini. Buktinya bahwa mulai tahun 2024 itu para honorer itu dilarang untuk bekerja di instansi pemerintah. Dalam arti ini akan membuktikan bahwa semua nantinya tenaga honorer itu dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Nah, terkait dengan informasi ini Bapak Ibu, mari kita simak bersama supaya jangan meraba-raba, biar lebih jelas apa maksud daripada pelarangan ini terhadap honorer untuk bekerja di instansi pemerintah. Sementara juga semua diwajibkan untuk ikut seleksi P3K atau PNS 2024. Nah, Bapak Ibu, jangan kemana-mana, kita simak informasi yang sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Ayobandung.com memuat satu informasi terkait dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh seluruh honorer di negeri ini. Usai Undang-Undang ASN 2023 disahkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, status honorer dilarang di lembaga pemerintah. Dan hal itu telah dituangkan dalam Undang-Undang ASN 2023. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa pelarangan ini nantinya itu berlaku setelah semua honorer dirubah statusnya atau dialih statuskan menjadi ASN. Lanjut, terkait dengan pendataan status honorer akan dilakukan pada Desember 2024. Pemerintah membuka opsi supaya honorer ikut seleksi P3K dan PNS. Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat para honorer yang masih bekerja. Ingat Bapak Ibu ya, disebutkan bahwa instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat para honorer yang masih bekerja. Sesuai dengan masukan dan juga aspirasi dari berbagai pihak bahwa tenaga honorer terutama ex-THK atau tenaga honorer kategori 2 masih dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Meski begitu, honorer ini dilarang di lembaga pemerintah, apalagi sampai diangkat oleh instansi. Lantaran pemerintah menyiapkan opsi agar honorer diangkat menjadi P3K dan PNS pada tahun 2024. Nah, tentunya dengan demikian Bapak Ibu berarti kita wajib menunggu peraturan pemerintah yang akan segera diterbitkan oleh Menpan RB. Informasi selanjutnya juga telah kita muat pada channel ini terkait dengan apa dan bagaimana cara Menpan RB untuk menerbitkan peraturan pemerintah tersebut. Tidak lain tujuannya adalah
untuk menuntaskan honorer di tahun 2024, paling lama Desember 2024. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 mengenai manajemen P3K bahwa honorer dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada 1, dapat diangkat menjadi P3K. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Honorer bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB merilis surat edaran dengan nomor B-152 garing M.SM.01.00 2023 ini mengenai hal status dan kedudukan tenaga honorer. Sehubungan dengan surat edaran tersebut, Menpan RB berharap kepada seluruh PPK instansi pusat dan instansi daerah untuk melakukan langkah berikut ini. Jadi ini adalah merupakan satu anjuran dan himbauan ataupun perintah dari pemerintah melalui Menpan RB yang diinstruksikan kepada PPK seluruh instansi baik pusat maupun daerah. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Pertama, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN alias honorer yang sudah terdaftar dalam penataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Itu satu. Yang keduanya, yaitu dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN alias honorer ini yang dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendataan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Maksudnya tidak mengurangi pendapatan yang telah diterima oleh honorer selama ini. Berikut, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN alias honorer lainnya. Selain dari honorer yang ada yang segera akan dialihstatuskan menjadi ASN. Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penghapusan status tenaga honorer nantinya akan diganti dengan status P3K per time atau P3K full time. Jadi jelas di sini Bapak Ibu bahwa penghapusan status itu bukan berarti dirumahkan, bukan berarti di PHK atau dipecat, tetapi diganti dengan status, artinya dialih statuskan menjadi ASN, baik P3K per time maupun P3K full time. Namun tidak menutup kemungkinan bagi honorer yang ingin mendaftar menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatan honorer menjadi P3K atau PNS harus melalui tahap seleksi dan tidak boleh diangkat begitu saja oleh lembaga pemerintah. Artinya ini tidak sewenang-wenang selain daripada instruksi ataupun persetujuan dari pemerintah melalui Menpan RB. Tentunya ada hal tertentu yang wajib dipatuhi, yang wajib dilaksanakan sehingga bisa dilakukan. Menjelang penghapusan status honorer di lembaga pemerintah, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sudah meresmikan adanya kenaikan gaji honorer 2024. Kenaikan gaji beserta tunjangan honorer ini diharapkan mampu membuat kinerja honorer lebih optimal dan masih bisa terus bekerja sampai sebelum status honorer resmi dihapus. Itulah informasi mengenai status honorer yang dilarang di lembaga pemerintah dan wajib untuk ikut seleksi jadi P3K atau PNS tahun 2024. Sedikit kita beri pemahaman Bapak Ibu bahwa larangan yang dimaksud bukan berarti honorer yang ada itu diusir atau tidak dipekerjakan lagi. Tetapi dalam arti tidak boleh direkrut lagi tenaga honorer untuk menjadi pegawai, tetapi honorer yang ada itu dialih fungsikan atau dialihkan statusnya menjadi ASN P3K, baik P3K per time, demikian dengan P3K full time. Nah inilah satu kabar gembira Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu honorer seluruh Indonesia, baik yang mengabdi di instansi pemerintah pusat dan demikian dengan instansi pemerintah daerah, yang segera akan dialihstatuskan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K, baik P3K full time, demikian dengan P3K per time. Jadi ini merupakan satu bukti ke kita bahwa memang pemerintah tidak tinggal diam untuk melihat status honorer sekarang, tetapi terus bergerak maju
selangkah demi selangkah untuk menuntaskan tenaga honorer. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.